Halo, ya, selamat sore semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini pada channel PJ Tutorial akan menyampaikan sebuah tutorial dalam menggunakan Microsoft Excel. Ya. Adapun di sini saya akan secara bertahap ya, kita akan men-set dari chapter by chapter untuk setiap materi yang akan saya sampaikan ke penonton-penonton semua. Nah, di sini saya ingin menyampaikan dulu ya pandangan kita terhadap Microsoft Excel. Nah, banyak kita yang dari ya khususnya sebagai instansi saya bekerja sebagai seorang guru. Nah, mungkin masih banyak sebagian besar guru itu berpikiran bahwa Microsoft Excel itu adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu kita dalam membuat tabel. Nah, sebenarnya tidak salah, tetapi bisa didefinisikan lebih dari itu Bapak Ibu. Ya, dan ya tidak hanya sebagai alat pengukur alat pembuat tabel, tapi di Excel ini juga bisa menjadi sebuah alat bantu hitung atau alat bantu pengkomputan data ya. Jadi Excel ini sangat efisien dalam kita membuat tabel hitung. Jadi ya kita supaya bisa langsung memahami, kita langsung prakteknya saja ya. Sebagai contoh sekarang ya, saya buka dulu aplikasinya. Nah, oke, saya akan perkenalan sedikit-sedikit, tapi saya yakin kalau Bapak Ibu sudah pasti Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya Microsoft Excel. Nah, dimulai dari home, insert, back layout. Cara saya menyapa mungkin uh, terlalu formal ya. Bagaimana ya, mungkin masukan dari penonton dah. Uh, Target channel saya sih tidak hanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu saja, tetapi ya lebih dari itu sebenarnya. Ya, mungkin adik-adik atau uh, murid-murid SD, SMP, SMA yang tertarik ingin belajar lebih juga tentang Microsoft Excel, ya datang-datang kemari kita belajar bersama-sama. Nah, di sini kita mulai dari yang pengenalannya dulu ya mungkin. Nah, dari menu-menunya di sini adalah bilah menu ya. Terdapat berapa bilah menu ya? Saya tidak hitung. Di sini ada insert. Ya, masing-masing memiliki fungsi khususnya ya dalam pembuatan tabel. Nah, di sini sangat memudahkan kita ya tampilannya. Di sini saya menggunakan uh, Microsoft Office Word 2019. Maaf, Excel maksud saya. Nah, kembali lagi. Excel, jika kita berpandangan Excel itu hanya untuk mempermudah membuat tabel, ya itu sebenarnya kita rugi punya aplikasi yang bagus, tetapi kita hanya tahu fungsinya itu saja. Nah, sekarang saya akan mulai lagi dari yang lebih awal ya, supaya kita bisa mengerti nanti bagaimana cara membuat formula, bagaimana mengkombinasikan formula dalam sebuah tabel. Nah, maka dari itu saya juga harus menjelaskan ini Bapak Ibu. Ya. Ya, oke. Sekarang nah, sebaiknya ditutup saja ya, tapi kameranya gelap. Ya tidak apa ya Bapak Ibu ya. Mungkin suara saya bisa lebih didengar. Oke. Nah, di sini pada bagian ini adalah sebuah kolom ya. Ada kolom A, B, C dan D, E ya. Jadi dari sini sampai ke bawah itu adalah bagian kolom. Nah, kemudian ini adalah baris ya. Baris ini kolom, ini bagian baris. Nah, baris itu dia horizontal Bapak Ibu. Nah, baris itu horizontal, kolom itu yang berlaku vertikal. Nah, oke. Jadi di sini saya menyampaikan kenapa? Karena ini sangat berfungsi sekali ketika kita menginput sebuah rumus atau formula untuk kita membantu kita dalam melakukan pembuatan tabel perhitungan. Nah, itu jadinya ya. Sebenarnya di dalam Microsoft Excel ini selain kita membuat tabel, kita juga bisa membuat sebuah tabel yang mampu menghitung dan menginputkan logika-logika sederhana ke dalam sebuah tabel tersebut, sehingga itu akan menjadi sebuah tabel yang bekerja secara otomatis. Oke, sekarang sebagai contoh ya,
kita ingin membuat sebuah tabel yang bisa menghitung anak ini lulus atau tidak, anak ini lulus atau tidak, itu ya. Misalnya anak ini berkepribadian baik atau tidak, anak ini berkepribadian buruk atau tidak. Nah, itu kita bisa buat dulu kriteria-kriteria dasarnya yang kita nanti bisa masukkan ke dalam bahasa program di Microsoft Excel atau bahasa formula ya. Nah, tapi sebelum itu saya jelaskan dulu di sini. Nah, tadi saya sudah menyampaikan kalau ada yang namanya kolom dan baris. Nah, di sini kalau satu kotak ini namanya sel. Sel ini adalah pertemuan antara kolom dan baris. Nah, sel ini memiliki namanya Bapak Ibu. Ada B, ada 6. Di sini adalah sel B6. Nah, di sini namanya terlihat. Ini A1 ya, pertemuan antara kolom A dan baris 1. Nah, seperti itu seterusnya. Ini penting kita ketahui nanti supaya kita bisa menerjemahkan bahasa Excel ke dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Sebenarnya Excel ini kita juga bermain bahasa Indonesia seperti penalaran pada matematika ya. Excel itu adalah penyederhanaan bahasa Indonesia yang kita programkan dan kita rancang. Oke, sekarang start saja dulu ke pembuatan tabelnya. Misal sekarang saya ingin membuat kriteria tabel kelulusan siswa. Tabel kelulusan siswa. Oke. Nah, misalnya saya ketik di sini ya, tabel kelulusan siswa. Nah, ini enggak masalah. Kita main tanpa bentuk tabel dulu, enggak masalah. Ya. Cara kerjanya ya seperti ini dalam Microsoft Excel. 1 2 3. Masalah border, pewarnaan itu bisa kita atur belakangan. 5 6 7 8 9 10. Ya, kita anggap kita bermain 10 data saja dulu. Kita bermain dengan 10 data saja. Oke. Nah, sekarang kita atur apa yang setelah nomor itu adalah nama. Kemudian setelah nama itu ada kriteria. Nah, kriteria kita bisa taruh di atas mungkin ya. Kriteria. Oke, berarti ini saya turunkan dulu ke bawah. Nah, untuk menurunkan ke bawah seperti ini supaya tidak mepet dengan judulnya, itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, ini saya taruh di bawah. Kriteria. Oke. Baik. Sudah. Oke. Baik, di sini saya asumsikan kepribadian ya Bapak Ibu. Nah, kepribadiannya baik dan juga kepribadiannya pintar. Nah, pintar. Oke. Nah, jadi saya buat seperti ini tabelnya. Nah, jadi begini. Nah, di sini saya sudah setting. Nah, di sini kan masih ada belum di merge. Nah, sebaiknya ini kita merge dulu. Nah, ini saya maksud dalam membuat tabel di Excel itu kita tidak harus menyiapkan tabelnya dulu. Kita langsung saja isi dulu kolom-kolomnya. Kita isi dulu sel-selnya. Nah, tapi harus mengerti kita ngisinya di mana sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, karena di sini kriteria itu memiliki 2 sub, yaitu baik dan pintar, maka di sini kriteria akan dimergi di bagian atas. Nah, sehingga akan seperti ini dia bentuknya. Ya, kriteria itu menghimpun baik dan pintar. Nah, karena nama di sini 1 ya, saya merge seperti ini supaya tabelnya nanti terlihat bagus. Nah, di sini belum dikasih border ya Bapak Ibu. Oke, di sini belum dikasih border. Oke, selanjutnya, nah, keputusan. Oke. Keputusannya bagaimana? Oke, di sini ya. Nah, di sini kita nanti akan memasukkan sebuah rumus Bapak Ibu. Oke, misalnya sekarang kita kasih nama Ana, Ani, Yuda, Budi,
Budi, Budu, aneh ya nama Budu ya. Anjir, anjir, anjay, anjas lah, anjas. Oke, Anto, Amir, Mira. Nah, misalnya, oke, nah sekarang saya akan buka notepad. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah sebuah logika dasar yang akan menentukan anak itu lulus atau tidak. Misalkan, satu, penalarannya adalah seorang anak akan dinyatakan lulus apabila dia baik dan pintar. Ya, apabila dia baik dan pintar. Nah, misalnya kita secara sederhana saja kita hanya berfokus pada logika dasar ini, ya. Dia harus baik dan pintar. Dia harus baik dan pintar. Oke. Artinya, jika dia baik, jika dia hanya baik saja, maka tidak lulus, ya. Ataupun jika dia hanya pintar saja, maka tidak lulus juga. Nah, ini sih asumsi dasarnya ya. Ini supaya untuk memudahkan saja. Tapi yang sesuai dengan kaidah pendidikan sekarang itu kan pendidikan berkarakter. Jadi nanti kita akan buat juga tutorial bagaimana apabila siswa yang baik itu sudah otomatis lulus. Nah, tetapi malah siswa yang pintar tetapi perlakuannya tidak baik, itu yang akan tidak lulus. Nah, oke. Sekarang ya, contoh di sini. Nah, si Ana, dia orangnya baik. Kita isi B. Oke, kita maaf. B saja ya. B ini berarti baik. Oke, B. Oke. Nah, kemudian dia juga pintar. Oke, kita isi B. Nah, di sini berarti B ini dia baik berarti pintar. Nah, seharusnya di sini keputusannya adalah dia lulus. Nah, jika dia baik dan pintar maka dia lulus. Kemudian di sini dia hanya baik saja, B. Oke, dia baik tetapi tidak pintar, maka dia tidak lulus. Nah, maka dia tidak lulus. Ataupun sebaliknya, dia tidak baik tetapi dia pintar, dia juga tidak lulus. Seperti itu Bapak Ibu, paham ya mungkin logika dasarnya ya. Oke, berarti dia harus memenuhi kedua kriteria ini. Nah, di sini kita menggunakan kata dan ya. Jadi seperti bahasa Indonesia ya, kalau kita bicara soal dan, itu berarti kedua-duanya adalah hal yang wajib, baik dan pintar. Ya, berarti harus baik dan harus pintar juga. Berbeda dengan fungsi atau. Ya, misalkan Bapak Ibu menyuruh anak-anak Bapak Ibu datang ke sekolah membawa ember dan sapu. Artinya dia harus membawa kedua-duanya. Tetapi jika Bapak Ibu menyuruh anak-anak untuk datang ke sekolah membawa ember atau sapu, artinya salah satu itu sifatnya opsional. Jadi bisa dibawa ember saja, bisa dibawa satu, bisa juga dibawa kedua-duanya. Oke. Sudah ya? Nah, di situ logika dasar yang harus kita mengerti dulu. Nah, karena di sini
kita akan memainkan fungsi dari rumus if, Bapak Ibu. If itu adalah fungsi logical test. If itu dalam bahasa Inggris ya, itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya jika. Jika. Nah, ini mirip-mirip seperti penalaran dalam matematika. Jika hari ini mendung, maka hujan. Nah, itu logika dasarnya misalnya. Berarti setiap mendung itu sudah pasti hujan. Itu adalah penarikan kesimpulannya. Nah, dalam compute seperti ini ya kita harus bermain logika dasar seperti itu. Jadi apapun yang kita input di sini adalah berdasarkan penalaran yang kita masukkan ke dalam formula ini. Oke, langsung saja ke formulanya. Supaya tidak ketik manual ya. Karena ini gampang, sebenarnya masih bisa diketik manual kan. Karena ini hanya bermain dengan 10 data. Bayangkan nanti jika Bapak Ibu bermain dengan yang namanya ratusan data atau mungkin lebih. Nah, nggak mungkin kan Bapak Ibu harus membuat sebuah tabel yang mengisi ini satu persatu melihat ini. Ya, jadi kurang efisien. Jadi kita buat sekali rumusnya saja. Ya, itu adalah menggunakan fungsi if ya, if dan n ya. Rumus yang digunakan adalah if ya juga n ya. Simple ya. If itu artinya jika, n ini artinya dan ya, karena kita mengambil dari bahasa ini dan ya, n. Di sini kita akan pasang dulu. Cara menginput rumus itu adalah dengan mengetik tombol sama dengan ya, kemudian kita ketik formulanya if. Nah, buka kurung ya, if jika. Oke, if. Nah, kita input logical testnya. If n ya, kita tambah fungsi n. If n, buka kurung ya, sel 7 sama dengan if n sama dengan tanda kutip b ya, kemudian T7 sama dengan tanda kutip saya agak kesemutan Bapak Ibu. Aduh kesemutan ya. Oke. Nah, sekarang Pak kurung. Nah, sampai di sini saja dulu ya. Saya ingin menjabarkan dulu rumus ini. Satu persatu saya jabarkan. If n C7 sama dengan B. Nah, sebenarnya n ini adalah menghimpun C7 ya. C7 ini adalah nama sel ya. Data yang ada nama pada sel C7 itu adalah B. Data yang ada pada sel D7 itu adalah P ya. Jadi begini, jika data yang ada pada kolom C7 adalah B dan data yang ada pada sel D7 adalah P, nah di situ kita sekarang akan berkelanjutan Bapak Ibu. Nah, di sini kita sudah. Nah, di sini kita masih menginput bagian logical test. Ini adalah bagian logical test Bapak Ibu. Di sini logical testnya sudah kita input ya. Jadi kita memberikan aturan jika C7 sama dengan B dan jika D7 sama dengan P. Artinya harus B dan harus P. Maka baru kita isi sekat di sini. Maaf. Saya ulang input ya. Oke, di sini kok kita menginput logical test dulu. Logical testnya kita menggunakan n ya, n.
saya isi tanda kutip karena apa? Karena saya memasukkan teks bukan nomor. B titik koma D7 sama dengan tanda kutip B tutup kurung. Ya. Nah, ya logical testnya sudah selesai ya. Jadi kita akan memasuki bagian ke value if true. Value if true itu artinya jika jika semua kondisi terpenuhi, maka dia akan apa yang ingin kita tuliskan jika value-nya benar. Nah, misalnya seperti kolom 1 ya, seperti baris 1 ini, si Ana dia baik juga, dia pintar juga, berarti value-nya kan true ya. Jadi jika karena dia true, maka dia dinyatakan lulus ya. Ingat, jika memasukkan teks itu pastikan diisi tanda petik 2 dulu, dibalut dengan tanda petik 2, lulus. Nah, seperti ini. Kemudian jika tidak memenuhi kedua kondisi ini, maka dia tidak lulus. Tidak lulus. Oke. Tutup kurung. Nah, sudah selesai ya rumusnya Bapak Ibu. Nah, jadi kita jabarkan lagi ya. Di sini ada ya if, rumus if-nya ya. Dari rumus if-nya, logical test-nya itu adalah n ya. N itu berarti ya antara C7 artinya jika sel C7 sama dengan B dan D7 sama dengan P, maka dia lulus. Jika itu tidak terpenuhi, maka tidak lulus. Begitu bahasa Indonesianya. Nah, disederhanakan dalam bahasa sesingkat ini. Oke. Ya, enter. Nah, di sini sudah secara otomatis dia tertulis lulus. Oke, sekarang saya akan buktikan ya. Kita hilangkan saja ini. Oke. Oke. Ya, tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena tidak ada kriteria yang masuk. Oke, sekarang saya masukkan T. Di sini saya masukkan P. Dia juga tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Ya, karena dia hanya pintar tetapi tidak baik. Dia tidak lulus. Nah, sekarang saya taruh di sini dia orang yang P. Dia orangnya tidak baik. Oke, dia orangnya tidak baik berarti maksudnya dia orangnya baik ya, tetapi tidak pintar. Nah, oke, sekarang kita anggap di sini B. Oke, pakai caps lock ya. B di sini tidak, di sini baik, di sini baik, di sini tidak baik, di sini baik, di sini baik, di sini tidak. Terus di sini pintar, tidak pintar, pintar, tidak, pintar. Nah, kita hanya perlu sekali dalam membuat rumus ini, lalu kita tinggal tarik ke bawah. Ya, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, inilah fungsi lain dari Microsoft Excel yang jarang kita pelajari, tetapi ini sangat membantu kita ya, supaya tidak sayang Bapak Ibu kalau kita punya aplikasi itu bagus tetapi kita tidak tahu terlalu banyak dari kelebihan aplikasi tersebut. Nah, jadi ya sekarang baru di border. Nah, tadi saya blok semua, langsung saya pilih di sini ya, all border. Kemudian tabelnya di sini saya merge, sesuaikan dengan pinggir tepi kanan dan tepi kiri dari tabelnya sehingga terlihat rapi. Nah, seperti itu dulu Bapak Ibu untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang kekurangan tadi seperti
suara-suara yang tidak berkenan ya, saya mohon maaf. Ini adalah video pertama saya mohon dukungannya. Apabila Bapak Ibu merasa mendapatkan manfaat, silahkan di like, komen, ataupun diberikan masukan, subscribe juga boleh ya, tentunya di subscribe ya kalau bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di chapter berikutnya yang tentunya kita akan membahas fungsi dari rumus Excel yang lebih higher lagi. Oke, bye bye.